warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang dengan saya Ahmad Bustami, saya Asa Salsabilali, Dan saya Rois Abdul Mujib. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan materi tentang psikologi bisnis yang berjudul apa, Mbak Asa? pengelolaan stres. Dan kami di sini akan menerangkan tentang pengertian, manfaat, contoh, dampak, dan kami akan melampirkan tentang studi kasus. Baiklah, tonton terus videonya ya guys ya. Ya, Bye. tonton terus. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen stres atau pengelolaan stres. Jadi, pengelolaan stres atau manajemen stres itu adalah teknik manajemen yang luas yang membantu seseorang mengendalikan tingkat stresnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan fungsi sehari-hari karyawan dan meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya itu, meskipun rasa stres adalah hal yang wajar, namun jika stres ini terus berlanjut setiap hari, hal ini dapat mengganggu kemampuan karyawan untuk bekerja. Perusahaan harus melakukan stress management yang baik untuk pendekatan yang tepat agar stres tidak terlalu mengganggu pekerjaan. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan melalui pelatihan manajemen stres atau pengelolaan stres atau program kesehatan. Selain itu, di sisi karyawan, manajemen stres yang didukung oleh perusahaan dapat meningkatkan kesehatan karyawan itu sendiri. Stres dalam pekerjaan yang berlebihan dapat meningkatkan kelelahan, penambahan berat badan, dan masalah kesehatan mental. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Tommy, yaitu dampak pengelolaan stres dalam bisnis bisa disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu beban kerja yang berlebihan, tugas yang terlalu banyak atau terlalu sulit dapat membuat karyawan merasa kewalahan, deadline yang ketat, tanggal jatuh tempo yang sangat singkat, atau proyek-proyek yang mendesak bisa memicu tekanan tinggi. Selanjutnya, ketidakpastian ekonomi. Perubahan dalam ekonomi global atau lokal dapat mempengaruhi stabilitas bisnis dan menyebabkan kekhawatiran. Selanjutnya, konflik di tempat kerja. Perbedaan pendapat, pertengkaran antar kolega, atau masalah dengan manajemen bisa meningkatkan stres. Poin selanjutnya, kurangnya dukungan. Minimnya dukungan dari atasan atau rekan kerja membuat karyawan merasa sendirian dalam menyelesaikan tugas mereka. Kondisi kerja yang tidak nyaman. Lingkungan kerja yang tidak nyaman atau tidak aman dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik karyawan. Selanjutnya, perubahan besar. Perubahan organisasi besar seperti restrukturisasi, merger, atau akuisisi bisa menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan. Kurangnya penghargaan. Ketika upaya dan kontribusi karyawan tidak diakui atau dihargai, hal ini dapat menurunkan motivasi dan meningkatkan stres. Poin selanjutnya, poin terakhir, teknologi dan adaptasi. Tuntutan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru bisa menjadi sumber tekanan, terutama bagi mereka yang tidak terbiasa dengan perubahan cepat. Beberapa tips untuk mengelola stres. Yang pertama, ungkapkan keluh kesah. Memendam perasaan bisa membuat Anda menjadi semakin stres. Lebih baik, lepaskan beban pikiran dengan mengungkapkan semua hal yang Anda rasakan maupun khawatirkan kepada orang terdekat atau psikolog. Dengan curhat, Anda bisa mendapatkan perspektif baru yang mungkin bisa membantu memecahkan masalah yang membuat stres. Yang kedua, olahraga secara rutin. Selain membuat tubuh menjadi lebih sehat, olahraga juga bisa meredakan stres. Dengan berolahraga, tubuh akan melepas hormon endorfin yang bisa membuat Anda merasa lebih rileks dan suasana hati membaik. Selain itu, pikiran Anda juga dapat teralihkan dengan olahraga. Yang ketiga, konsumsi makanan bergizi. Jenis makanan yang dikonsumsi sangat berpengaruh terhadap kesehatan Anda, termasuk kesehatan mental. Agar stres mereda, Anda disarankan untuk mengkonsumsi makanan padat nutrisi, khususnya yang kaya vitamin B dan magnesium, yang berperan penting dalam mengatur suasana hati. Pilihlah makanan sehat yang bisa Anda konsumsi untuk mengatasi stres adalah sayuran, ikan, buah-buahan, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Yang keempat, lakukan meditasi.
Meditasi atau yoga yang dilakukan dengan rutin bisa menenangkan pikiran Anda. Aktivitas ini dapat menurunkan kadar hormon stres, yaitu hormon kortisol, sehingga Anda bisa menjadi lebih tenang saat meditasi. Anda bisa memfokuskan diri pada pikiran positif dan melakukan afirmasi positif. Kelima, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Saat stres, coba sisihkan waktu untuk me time dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan seperti memasak, berkebun, membaca buku, melukis, bernyanyi, menari, bermain dengan hewan peliharaan seperti kucing atau yang lainnya. Dan yang keenam, fokus pada saat ini. Jangan terlalu lama terjebak dalam peristiwa yang telah terjadi. Terlebih jika peristiwa tersebut membuat Anda sedih. Jalani saja hidup saat ini dan jangan mencemaskan apa yang nanti akan terjadi. Menjalani hidup dengan perasaan bahagia dan pikiran positif dapat memberikan pengaruh yang baik pula pada kehidupan Anda ke depannya. Studi tentang stres kerja yang berdampak pada kinerja karyawan pada PT Bank Bengkulu. Kantor pusat PT Bank Bengkulu memiliki 12 divisi dan masing-masing divisi memiliki jumlah subseksi yang beragam. Divisi yang memiliki subseksi paling banyak ada 5 subseksi adalah divisi pemasaran produk dan divisi kredit, dan divisi paling dikit memiliki subseksi 2 subseksi. Rata-rata responden pada PT Bank Bengkulu memberikan penilaian hubungan di tempat kerja bahwa hubungan karyawan Big Office pada kantor pusat PT Bank Bengkulu sangat kondusif. Hubungan tersebut menandakan bahwa hubungan karyawan dengan rekan kerja yang kondusif akan membuat penyelesaian tugas yang dilakukan secara tim, khususnya dalam divisi mereka akan mudah dilakukan. Saling menghargai dan menghormati orang lain di tempat kerja dapat mengurangi stres. Rata-rata keseluruhan tanggapan responden terhadap dimensi peran dalam organisasi adalah sangat tidak berperan. Artinya bahwa peran karyawan dalam perusahaan PT Bank Bengkulu sangat tidak berdampak terhadap stres kerja. Peran tersebut dapat berupa konflik peran, ambiguitas peran, dan peran yang berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa sangat tidak ada pertentangan peran dengan nilai-nilai dan keyakinan karyawan sewaktu melakukan tugas pekerjaan sehingga mereka merasa stres. Responden memberikan penilaian terhadap dimensi iklim organisasi adalah sangat kondusif. Artinya bahwa iklim organisasi di PT Bank Bengkulu sangat kondusif, dan hal ini diyakini akan dapat meredam emosi dan perasaan negatif yang disebut stres karyawan. Adanya standar kerja dapat memberikan panduan bagi karyawan untuk menentukan langkah dalam menyelesaikan pekerjaan. Responden menilai kinerja mereka pada kategori tanggapan tinggi. Artinya rata-rata karyawan Big Office di kantor pusat PT Bank Bengkulu berkinerja tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stres kerja dan kinerja mendapat peran yang signifikan dalam persepsi karyawan Big Office pada kantor pusat PT Bank Bengkulu. Stres yang terdiri atas faktor intrinsik pekerjaan, hubungan di tempat kerja, peran dalam organisasi, dan iklim organisasi menentukan dalam pencapaian kinerja karyawan Big Office pada kantor pusat PT Bank Bengkulu. Faktor intrinsik pekerjaan karyawan Big Office pada kantor pusat di PT Bank Bengkulu adalah tergolong rendah. Rata-rata responden memberikan penilaian tidak setuju bahwa stres kerja karyawan disebabkan oleh faktor intrinsik pada pekerjaan berkaitan dengan hasil penilaian kinerja mereka. Karyawan Big Office tidak setuju, terutama pada hal yang berhubungan dengan tanggung jawab dalam pekerjaan yang berlebihan, pekerjaan yang monoton, dan pekerjaan yang rumit pada setiap tugas yang diselesaikan. Hubungan di tempat kerja karyawan Big Office di PT Bank Bengkulu terjalin dengan baik. Dengan rekan kerja, karyawan bagian Big Office saling menghargai satu sama lain. Dengan atasan, interaksi dilakukan jika diperlukan dan sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan. Karyawan berhubungan kerja dan berkomunikasi satu dengan lainnya sesuai dengan kebutuhan kerja.
Hal ini menandakan hubungan karyawan dengan rekan kerja yang harmonis dan akan membuat penyelesaian tugas yang dilakukan secara tim, khususnya dalam divisi mereka, akan mudah dilakukan. Diasumsikan bahwa dalam hal hubungan kerja, stres kerja karyawan back office pada tingkat level rendah. Iklim organisasi di PT Bank Bengkulu menurut tanggapan karyawan Big Office termasuk ke dalam iklim yang kondusif. Perusahaan membuat standar kerja yang memberikan panduan bagi karyawan PT Bank Bengkulu untuk menentukan langkah dalam menyelesaikan pekerjaan. Dengan standar kerja yang jelas dapat membuat karyawan puas karena mereka dapat mengetahui prestasi Hasil mereka. wawancara terhadap 7 karyawan back office pada kantor pusat PT Bank Bengkulu mengidentifikasi 5 faktor utama yang menjadi sumber stres para karyawan tersebut. Faktor hubungan di tempat kerja dan iklim organisasi adalah 2 faktor yang mendapat nilai tertinggi dan merefleksikan sumber stres. Saling menghargai dan menghormati orang lain di tempat kerja dapat mengurangi stres. Apabila karyawan menghargai dan mencintai satu sama lain di tempat kerja, terlepas dari sedikit atau banyaknya perbedaan, maka akan dapat membantu menyeimbangkan kehidupan kerja dan mengelola situasi stres dengan mudah. Iklim organisasi adalah baik menurut persepsi karyawan back office, namun perlu fokus pada batas waktu penyelesaian pekerjaan. Mereka merasa antara beban kerja dan waktu penyelesaian tidak seimbang, di mana pekerjaan banyak harus diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, karena banyaknya kerja, mereka sering lembur untuk mengejar batas waktu pekerjaan yang telah ditentukan. Dalam situasi ini, tingkat ketegangan psikologis meningkat. Selain itu, prosedur yang kaku juga menghambat mereka untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dari waktu yang diberikan. Faktor selanjutnya yaitu faktor intrinsik pekerjaan. Faktor ini juga merupakan salah satu dimensi stres kerja. Beban kerja yang berlebihan menyebabkan kelelahan fisik dan mental yang merupakan gejala awal timbulnya stres. Salah satu penyebabnya dapat dikarenakan ketidaknyamanan dalam melaksanakan tugas yang diakibatkan suasana kerja yang kaku. Stres kerja yang dialami oleh karyawan dapat diatasi dengan berbagai cara. Berdasarkan hasil analisis tematik, pihak manajemen PT Bank Bengkulu dapat mengatasi stres dengan 3 faktor utama. Ketiga faktor tersebut yaitu kesejahteraan karyawan, penilaian kinerja yang adil, dan pemberdayaan karyawan. Karyawan Bank Bengkulu juga berharap bahwa peralihan nilai bonus yang diterima diperbesar seiring dengan meningkatkan kinerja sehingga mereka dapat fokus bekerja. Oleh karena itu, karyawan mengharapkan penilaian kinerja yang transparan, termasuk jujur, adil, dan teliti. Pemberdayaan keterampilan karyawan dipandang belum maksimal dan sesuai dengan tugas yang diberikan. Rasa gelisah dan bersalah jika mengerjakan tugas yang tidak maksimal membuat mereka stres. Selain itu, mendengarkan dan menindaklanjuti keluhan karyawan memberikan rasa memiliki perusahaan sehingga mereka fokus bekerja. Jika ketiga faktor utama tersebut terpenuhi, menurut karyawan tingkat stres dapat diminimumkan dampaknya. Kinerja akan meningkat tanpa ada keluhan. Jadi, kesimpulannya, ada 5 faktor yang mempengaruhi stres yang berdampak pada kinerja karyawan back office pada kantor pusat PT Bank Bengkulu. 5 faktor tersebut yaitu 1. Hubungan di tempat kerja, meliputi dukungan dari rekan kerja yang insentif dan interaktif yang baik dengan rekan kerja. Yang kedua, iklim organisasi, terdiri atas tuntutan tugas selesai tepat waktu, kebebasan dalam menentukan prosedur penyelesaian pekerjaan, pengakuan atau penghargaan, dan dukungan terhadap kreativitas. Yang ketiga, faktor intrinsik pekerjaan, terdiri atas beban kerja yang berlebihan dan pekerjaan yang monoton, dan tingkat kebisingan. Yang keempat, peran dalam organisasi, meliputi pertentangan tugas dengan keluarga dan peran berlebihan, yaitu mengerjakan tugas yang berbeda-beda. Dan yang kelima, yaitu pengembangan karir, meliputi kesempatan untuk berkembang dan peluang untuk promosi.